Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Bersama saya lagi di sini Mega Firmawanti Lasinta. Di video kali ini kita akan melanjutkan untuk menyimak ya sedikit tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Masih ingat kan teman-teman? Cara ingatnya adalah 12 Pendidikan Tinggi. Artinya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nah, di video sebelumnya kita sudah sama-sama menyimak di bab 1 dalam undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yakni bab 1 tentang ketentuan umum, di mana pada dasarnya undang-undang ini terdiri dari ada sekitar 8 ya, kalau nggak salah ada sekitar 8 bab. Di video sebelumnya sudah kita simak bab pertama tentang ketentuan umum. Nah, di video kali ini saya hanya akan mengutip beberapa poin saja, sedikit saja poin yang penting menurut saya untuk teman-teman ketahui, khususnya teman-teman yang sedang mempersiapkan SKB untuk dosen. Jadi sebenarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini sangat luas ya pembahasannya, maka saya pilih poin-poin yang sekiranya berkaitan dengan formasi dosen saja, seperti itu. Oke. Formasi dosen dan pendidikan tinggi. Nah, kita lihat dulu bab-bab apa saja yang ada dalam undang-undang ini. Pertama, ketentuan umum. Kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kemudian ada penjaminan umum. Ini sepertinya penjaminan mutu ya. Kemudian yang keempat, perguruan tinggi. Kemudian pembiayaan dan pendanaan. Keenam, bab 6, penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga negara lain. Kemudian peran serta masyarakat. Kemudian yang ke-8, sanksi administratif. Yang ke-9, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Jadi memang sangat banyak ya babnya, ada 12 bab, tetapi di video kali ini saya hanya akan ngambil sedikit saja poin-poin yang saya anggap penting khusus untuk teman-teman yang mempersiapkan diri untuk menjadi dosen gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Kita langsung ke bab 2, yaitu tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, pada poin ini saya ambil lagi intisarinya. Yang sangat penting bagi saya adalah 10 prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi. Menurut saya ini kita harus tahu ya, teman-teman harus tahu yang sedang mempersiapkan diri sebagai dosen, bahwa ada 10 prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang pertama, prinsip kebenaran ilmiah. Yang kedua, prinsip demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif. Kemudian yang ketiga, prinsip pengembangan budaya akademik dan budaya baca tulis. Kemudian prinsip pembudayaan dan pemberdayaan bangsa sepanjang hayat, atau kita sering dengar pembelajaran sepanjang hayat ya, belajar sepanjang hidup. Kemudian yang kelima, pengembangan kreativitas mahasiswa. Yang keenam, mahasiswa itu sebagai senter atau pusat. Kemudian yang ketujuh, kebebasan memilih program studi. Yang kedelapan, sistem terbuka dan multimakna. Yang kesembilan, berpihak pada masyarakat kurang mampu. Dan yang kesepuluh, pemberdayaan semua komponen masyarakat. Sebenarnya redaksinya tidak persis seperti ini, tetapi saya mengambil hal-hal yang perlu digarisbawahi ya, seperti itu. Nah, kemudian di bab 2 juga tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi, berisi juga tentang tanggung jawab menteri. Dalam hal ini ketika disebut menteri kan sudah kita bahas di bab 1 ya, di ketentuan umum. Ketika disebut menteri, maka dalam hal ini menteri yang berurusan dengan pendidikan. Nah, tanggung jawab menteri itu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi ya, berkisar pada pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. Nah, itu adalah tanggung jawab menteri, sementara untuk pelaksanaannya tidak berada pada tanggung jawab menteri, seperti itu. Nah, kemudian poin berikutnya ya, masih di bab 2 ada tiga posisi dosen. Yang pertama adalah dosen sebagai anggota sivitas akademika, yang kedua dosen sebagai ilmuwan, kemudian yang ketiga dosen secara perorangan. Nah, masing-masing posisi ini memiliki definisi yang berbeda-beda ya, dimana yang pertama, dosen sebagai anggota sivitas akademika itu bertugas untuk mentransformasikan ya ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang dikuasai kepada mahasiswa
mentransformasikan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang dikuasai kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Kemudian dosen sebagai ilmuwan itu bertugas untuk mengembangkan cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya. Jadi makanya dosen itu harus tetap melakukan penelitian ya. Kemudian yang ketiga, dosen secara perseorangan atau berkelompok itu bertugas untuk menulis buku ajar atau buku teks yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dan atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pemudahan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika. Jadi bisa dikata dosen juga wajib menulis buku ajar ya, atau yang kita sering sebut textbook atau modul gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu di poin di bab 2 ya. Sebenarnya masih sangat banyak pasal demi pasal di bab 2 ini, tetapi saya hanya mengambil intisari yang diperlukan bagi teman-teman calon dosen gitu ya. Nah, kemudian ini bab selanjutnya ya yang saya anggap penting tentang perguruan tinggi. Di mana poin-poinnya yang menurut saya penting adalah bahwa perguruan tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai, ada 5 nih fungsi dan peran perguruan tinggi. Yang pertama, wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat. Kemudian, jadi bukan cuma mahasiswa ya teman-teman, tapi masyarakat juga pada dasarnya harus diedukasi oleh perguruan tinggi. Makanya ada misalnya mungkin mahasiswa yang praktek kerja lapangan, artinya kan perguruan tinggi turut serta untuk mencerdaskan atau berbaur dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi itu melaksanakan fungsi dan peran sebagai wadah pendidikan calon pemimpin bangsa. Kemudian yang ketiga, fungsi dan peran perguruan tinggi adalah pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini cukup jelas ya. Kemudian fungsi dan peran selanjutnya adalah perguruan tinggi sebagai pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran. Nah, kemudian yang terakhir, fungsi dan peran perguruan tinggi adalah sebagai pusat pengembangan peradaban bangsa. Nah, kemudian di bab ini juga yang penting bahwa fungsi dan peran perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maksudnya yang tadi saya bacakan ya, dilaksanakan melalui kegiatan tridharma yang ditetapkan dalam statuta perguruan tinggi. Jadi berkaitan ya, perguruan tinggi melaksanakan fungsi dan peran melalui tridharma. Masih ingat kan teman-teman, tridharma itu juga merupakan salah satu tugas seorang dosen gitu ya, yaitu melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, dan pendidikan atau pengajaran. Nah, kemudian selanjutnya di pasal 66 ya, di bab ini tentang pendidikan tinggi, bahwa perguruan tinggi otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan efektivitas dan efisiensi. Jadi menurut saya teman-teman, ini adalah poin-poin yang sangat penting ya untuk kita ketahui bersama, dimana dari sekian banyak pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi ini, beberapa poin tadi sudah saya cantumkan di sini, karena sebenarnya banyak sekali bab-bab yang membahas hal-hal yang tidak spesifik pada dosen dan perguruan tinggi. Jadi di video kali ini saya hanya mengambilkan yang inti-intinya saja seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Insya Allah di next video akan saya bahas undang-undang atau peraturan